Apa kehendak Allah? Yang kita harus ketahui supaya kita jangan sampai tidak melakukan kehendak Allah ini, karena kita akan ditolak. Itu pertanyaan yang kritikal, yang penting. Yang sampai jadi Kristen tetapi nggak tahu. Sampai nanti di ujung maut, ketika ditolak, menyesal. Ya, kalau udah menyesal gimana saudara sekalian? Nggak ada remit, nggak ada untuk ya. Apa yang dimaksud dengan kehendak Allah? Yohanes pasal 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi ini pertanyaan yang penting. Karena akan menyangkut atau punya implikasi yang tadi saya uraikan di depan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan. Perhatikan, inilah pekerjaan. Artinya sesuatu yang kita harus kerjakan, kita lakukan. Yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Loh, percaya kepada Yesus itu pekerjaan yang dikehendaki Allah? Iya. Sekarang apa yang dimaksud dengan percaya Yesus? Bukan hanya mengaku Yesus Tuhan di mulut, kemudian di pikiran tok. Bukan hanya itu. Tadi kata mengaku itu artinya juga menyerahkan. Percaya artinya bukan hanya sekedar di mulut atau di pikiran, tetapi juga di dalam tindakan, di dalam wujud nyata. Jadi orang Kristen ya, percaya itu bukan hanya di pikiran, di hati, tetapi di tindakan. Ya, karena percaya itu, iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Itu iman, itu percaya. Jadi percaya itu ada produknya, ada wujudnya yang kelihatan dan bisa dirasakan. Bukan hanya orang di sekitar atau saudara sendiri, tetapi juga Bapa di sorga bisa merasakannya, bisa mengenalinya. Ya, kata mengenal di Matius 7, ya, itu ayat 23, itu kan artinya ginosko, itu artinya bisa merasakan. Ginosko itu artinya ya seperti hubungan suami istri, bisa merasakan. Jadi iman kita diwujud nyatakan, artinya bisa dirasakan oleh orang. Jadi ketika kita percaya, kita harus menjadi seperti yang kita percayai. Dalam hal ini, seperti Yesus. Kalau kita percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, mengaku Dia sebagai pengikutnya, hidup kita harus seperti Dia hidup. Jadi dengan kata lain, kita harus mengenakan kehidupan Kristus. Itu yang disebut kerja yang dikehendaki Allah itu. Makanya Paulus sangat memahami konsep ini. Makanya kepada jemaat Filipi dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Kemudian ayat 13-nya, Allah akan mengerjakannya dari dalam, memberikan energi. Untuk apa? Bisa mewujudkan pekerjaan yang dikehendaki Allah itu. Kita harus punya antusias mengerjakannya dengan takut dan gentar. Artinya dengan sangat serius. Nah, itu ayat 12 Filipi 2. Konkretnya apa? Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi yang kita kerjakan adalah kita sendiri yang harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu di dalam diri kita. Kita harus kenalkan. Menaruh pikiran dan perasaan itu juga artinya memiliki jiwa seperti yang dimiliki Kristus. Atau memiliki attitude atau sikap tindakan seperti yang Yesus lakukan. Sebab hanya orang yang punya tindakan, sikap, perilaku seperti Kristus yang berkenan kepada Bapa di sorga. Di mana Yesus akhirnya akan mengakuinya. Jadi kalau Yesus tidak melihat ada perilaku, ada gairah, ada semangat seperti yang dia miliki, kita akan ditolak. Makanya kesempatan kita hidup di bumi ini 70 atau 80, kita harus membangkitkan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Kita harus mengenalkan karakternya. Kita harus mengenakan gairahnya. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, itu seperti yang Yesus lakukan. Baru kita disebut orang yang mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengakuinya di depan umum.